dong. Amin. Jadi baik, hari ini kita harus terima doa yang kurang, doa yang sakit. Ya, jadi baik, harus terima. Kita masuki pada materi hari ini. Kita di sini materi yang sangat hari ini keterampilan sebagai guru dalam mendukung perkembangan sekolah. Di sini ada yang tahu dari keterampilan? Iya Pak. Tidak ada. Belum tahu Pak. Di sini saya membahas sedikit keterampilan. Guru sangat penting untuk memperhati siswa dalam mulai pakaian, rambut, dan sepatu, dan taat kepada guru. Yang berikut memahami peserta didik. Di sini ada memahami karakteristik peserta didik. Kita masuk pada pelajaran kedua. Ada yang tahu? Memahami karakteristik peserta didik. Belum tahu Pak. Tidak tahu, di sini ada beberapa. Guru sangat penting untuk memahami karakteristik pada siswa, seperti termasuknya bakat pada pembelajaran siswa, terutama untuk pembelajaran bergaya dengan bermodal dan sosial. Di sini ada beberapa, sebentar baru saya jelaskan semua. Dan memahami guru juga untuk bisa membantu untuk mempelajari dan menjelaskan karakteristik pada siswa. Sedangkan yang berikut pelaksanaan pembelajaran yang dididik. Masuk tahap yang ketiga, kedua. Di sini ada beberapa pelaksanaan pembelajaran yang dididik. Pembelajaran ada yang tahu poin yang kedua? Belum Pak. Belum tahu ya? Iya. Guru harus mampu merencanakan pembelajaran yang efektif, seperti kasih pemahaman peserta didik yang efektif dan efektif, seperti keseimbangan, kedisiplinan, dan taat kepada guru. Yang berikutnya, rencana pembelajaran yang baik
Nah, yang poin ketiga itu bagaimana potensi siswa. Guru berperan dalam mengembangkan potensi siswa dengan baik maupun emosional maupun itu. Guru dapat menciptakan suatu pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengeksplorasikan potensi mereka dengan perkembangan bakat mereka. Ya, di sini saya berikan beberapa penjelasan dari mana maksudnya. Guru harus mendidik anak yang walaupun anaknya nakal, tapi guru bisa mengatasi nakalnya untuk nasihat kasih nasihat pembelajaran atau nasihat keterampilan dengan kita masuk dari poin 5, komunikasi efektif. Poin 4. Kita masuk ke poin 4, komunikasi efektif. Di sini ada yang tahu komunikasi? Tidak tahu. Di sini komunikasi efektif. Guru harus berkomunikasi secara efektif dengan siswa atau orang tua dan rekan guru. Kemudian yang baik akan menciptakan hubungan yang positif dan saling mendukung antara guru dan siswa. Ya, di sini ada beberapa saya sampaikan kepada guru teman-teman. Di sini ada tadi poin yang keempat itu saya menarik buat teman-teman dan guru. Guru harus beradaptasi dengan siswa dengan baik maupun orang tua. Walaupun orang tua ada di rumah, kita adaptasi siswa dengan kasih arahan, motivasi dan dorongan buat anak-anak kita untuk melanjutkan studi dan sekolah anak-anak. Dan orang tua kita kasih dukungan atau arahan supaya anak-anak bisa menyampaikan ke orang tua bahwa guru ada menyatakan penjelasan tentang mendorong dan mendukung perkembangan siswa. Mungkin hanya itu saja dari poin 4. Kita lanjut dari poin 5, evaluasi dan pendidikan. Sini ada yang tahu evaluasi dan penilaian pada siswa? Tidak, Pak. Tidak tahu. Di sini ada beberapa. Guru harus melakukan evaluasi dan penilaian secara berkala terhadap hasil pembelajaran siswa dan penilaian yang tepat akan mampu guru untuk mengikuti kesulitan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang objektif. Di sini sangat menarik teman-teman, adik-adik sekalian. Di sini guru bisa menilai pelajaran anak-anak walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita gunakan, tapi kita tetap kasih nilai yang terbaik supaya anak-anak bisa tambah semangat dan supaya anak-anak kita tidak semangatnya tidak dibatalkan dan bisa bekerja keras supaya ada persaingan kepada anak-anak dari teman-teman mereka atau teman sebangkunya. Kita kasih dorongan, kasih motivasi dan kita kasih juga motivasi buat dia supaya peningkatan belajarnya itu semakin berlebih. Masuk poin yang ini kelima, kita masuk poin yang
memiliki dan mengimplementasikan keterampilan yang baik. Guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang kualitas, meningkatkan prestasi pembelajaran siswa dan mendukung perkembangan sekolah secara keseluruhan. Sini saya menjelaskan sedikit saja ini walaupun tidak banyak tapi manfaat bagi kita semua. Dalam lingkungan kita berbentuk sebagai berkelompok atau bergotong royong. Semua masyarakat bisa bergotong royong untuk menciptakan sekolah maupun masyarakat atau lingkungan sekitar dalam kebersihan, tata ramah, dan sebagainya. Mungkin hanya itu saja saya sampaikan kepada anak-anak. Mungkin di sini ada yang bertanya atau kita supaya kita lanjut materi itu. Mungkin ada dari sini tadi yang poin pertama yang belum dipahami, poin kedua, poin ketiga dan seterusnya. Mungkin dari anak-anak tidak ada. Kita lanjut lagi soal tugas. Kita bagi bentuk dua kelompok ya. Ini kelompok satu dan ini kelompok dua. Nanti pada kalian dari satu kelompok masalah kembali untuk menjelaskan. Untuk kelompok satu, tulis soal. Yang ini. Kelompok satu. Bagaimana guru merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di kelas. Ulang, sampai di mana? Kebutuhan dan karakteristik siswa di kelas. Soal yang kedua untuk kelompok dua, apakah guru mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan reliatif dengan tujuan pembelajaran tersebut. Mungkin soal sudah dapat dan sudah tulis semua, saya berikan waktu dalam 2 menit. Saya bisa tulis soal di papan.
Bagaimana, sudah temukan jawaban? Setelah sudah temukan, saya minta dari terkait nomor 1 untuk maju menjelaskan pendapatnya. Sama persilakan nomor 1. Atau pada tempatnya tidak apa-apa. Atau maju dulu boleh. Ayo maju ke depan. Dari kelompok satu akan menjawab pertanyaan nomor 1. Soal pertanyaan itu, bagaimana guru merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di kelas? Yang pertama itu melakukan identifikasi karakteristik siswa. Yang kedua itu menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Yang ketiga itu memilih metode dan model pembelajaran yang tepat. Guru merancang pembelajaran berdasarkan pemahaman terhadap siswa, bukan hanya berdasarkan materi. Dengan pendekatan ini, semua siswa dapat mendapat kesempatan belajar secara adil dan maksimal sesuai kemampuan masing-masing. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Kita kasih pembahasan dari sebelum saya menjelaskan materi kelompok 1, saya minta dari kelompok 2 untuk menjawab soal dari Terima kasih untuk kesempatan. Kami dari kelompok 2, saya perwakilannya. Di sini saya menjelaskan tentang pertanyaan apa tadi, Kak? atau langsung jawab berapa? Apakah guru mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan relevan dengan tujuan pembelajaran? Iya, guru seharusnya mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau FPP yang efektif dan relevan dengan tujuan pembelajaran. FPP yang baik adalah panduan penting bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terarah dan mencapai hasil yang optimal. Berikut ada beberapa alasan mengapa guru perlu menyusun FPP yang efektif. Yang pertama itu mengarahkan pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih metode dan media yang tepat. Yang keempat, mengevaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme guru. Guru, terima kasih dari kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Saya akan menjelaskan sedikit dari soal yang saya berikan. Sedikit ada beberapa poin yang saya jelaskan. Mungkin tidak banyak, tapi manfaat bagi kita semua. Bagaimana guru merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di kelas? Ya, seperti saya katakan dari awal tadi, guru itu harus mampu mengevaluasi atau mampu mengatasi siswa dalam ruang sekitar kita. Jadi itu saja dari saya, dari nampak penjelasan nomor 1. Lanjut nomor 2. Apakah guru mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan relatif dengan tujuan pembelajaran yang sangat menarik ya adik-adik atau anak-anak? Guru tentu bisa mengatasi sisi dalam kelas walaupun nakal atau tidak mendengarkan teman-teman atau ketua kelas tersebut. Bisa guru mengatasi semuanya masalah mungkin yang